Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Tsumma aghraqnal akhirin. Tsumma aghraqnal akhirin. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون Aifkan alihatan dunallahi turidun. Fama dhannukum birabbil alamin. Fanazara nazratan fin nujum. Faqala inni saqim. Fatawallau anhu mudbirin. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Malakum la tantiqun. Faragha alaihim darban bil yamin. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Faqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur
انظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan tilawatul Quran yang disampaikan oleh Ustadz Bisna. Kepada beliau diucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Berikutnya insya Allah acara penyampaian materi dalam kajian hari ini mengambil tema memahami akad muamalah dalam ibadah kurban. Ya memang hari ini kita sudah mendekati ya untuk Idul Adha ya. Bisa jadi ya 2 hari lagi ya tanggal 20. Mungkin besok teman-teman sudah melakukan insya Allah puasa Arafah. Hal yang lain juga yang perlu dikaji memang dalam bulan Zulhijjah ini adalah sangat erat kaitannya dengan ibadah kurban. Nah, dalam konteks ini hal yang perlu juga kita memahami akad muamalah dalam ibadah kurban. Dan insya Allah materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hanif. Sebelumnya saya sampaikan bahwa dari peserta sekalian nanti di tengah-tengah atau Ustadznya lagi menyampaikan materi, kalau ada pertanyaan bisa ini ya ngechat nanti kalau sudah selesai insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas. Jadi ngechatnya lebih awal juga nggak jadi masalah ya. Tengah-tengah Ustadz menyampaikan materi, maka nanti sudah selesai materi insya Allah ada sesi diskusi dan nanti akan dibahas seperti itu. Insya Allah materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hanif. Kepada Ustadz Abdul Hanif, mangga dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah la yasqul khairan Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah virtual Zoom, alhamdulillah di kesempatan malam ini atas undangan dari Sohibul Maqasid. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan kajian virtual. Ya, sebenarnya kajian ini hampir 1 bulan sekali ya kita laksanakan, dan ada juga kajian yang rutin per pekannya, tiap hari Sabtu pagi bisa diadakan. Insya Allah di kesempatan malam ini spesial kajiannya, kita bahas terkait dengan satu momentum yang mungkin 2 hari lagi akan kita rayakan, karena sekarang kan malam masuk ke malam 9 Zulhijjah, dan besok insya Allah kita saum Arafah ya. Karena hasil ru'yat minggu 10 hari yang lalu, hasil ru'yat di Arab Saudi memang tidak ditemukan hilal satu Zulhijjah, sehingga
digenapkan ya, 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Ahad kemarin. Sehingga hari ini jatuh masuk ke malam 9 Zulhijjah dan besok kita mulai Shaum Arafah. Di pembahasan materi ini, insya Allah saya tidak akan membahas terlalu lebar pembahasannya. Tidak akan membahas berkaitan dengan penyembelihannya seperti apa atau kemudian fikih-fikih berkaitan dengan kurbannya, tetapi kita lebih fokus kepada pembahasan yang ini memang jarang tersentuh pembahasannya, tetapi justru ini erat kaitannya dengan ibadah kurban itu sendiri gitu ya. Gitu. Kita akan membahas terkait dengan beberapa akad muamalah yang itu sering terjadi atau sebetulnya bukan sering ya, dan itu pasti terjadi di dalam setiap kali momentum ibadah kurban. Namun sayangnya banyak kemudian di antara kaum muslim yang tidak menyadari dan bahkan beberapa akad tertentu itu dilanggar gitu. Nah, beberapa akad tertentu itu kemudian tidak terpenuhi gitu. Beberapa syarat ataupun rukunnya. Dan ini tentu berimbas kepada diterima atau tidaknya ibadah kurban tersebut gitu ya. Nah, akan kita bahas beberapa akad itu insya Allah. Saya coba share screen untuk materinya. Bentar ya. Nah, baik ini ya. Jadi ini tema yang akan kita bahas di malam ini. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Temanya adalah memahami akad muamalah dalam ibadah kurban. Gitu. Jadi meskipun ibadah kurban itu merupakan ibadah gitu ya. Tetapi dalam konteks praktik di lapangan justru sangat berkaitan dengan beberapa aktivitas muamalah gitu. Nah, sehingga ini juga perlu kita bahas. Nah, terutama saat bagaimana pengadaan hewan kurban, bagaimana prosesi jual beli yang harus dilakukan terhadap hewan kurban itu, dan kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan hewan kurban itu. Gitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah terkait dengan pembelian hewan kurbannya itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin yang kita bayangkan saat ibadah kurban adalah pada 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha kita sembelih kurban. Kita bagi-bagi dagingnya ke masyarakat kan gitu. Itu yang kita bayangkan gitu. Tapi jarang kemudian orang membayangkan ya, atau jarang kemudian orang berpikir dari mulai prosesi pembelian hewan kurban itu sendiri gitu. Apakah akad yang digunakannya itu syar'i ataukah tidak? Nah, ini jarang sekali tersentuh pembahasan seperti ini gitu. Orang berpikirnya yang penting saya dapat hewan kurban untuk disembelih pada hari H gitu ya. Nah, bagaimana cara memperolehnya itu justru yang jarang tersentuh gitu. Nah, saya ingin coba mengawali dengan 2 jenis barang yang itu bisa diperjualbelikan ya. Pertama, ada yang disebut dengan barang-barang misliat. Ya. Secara umum, barang misliat itu adalah barang-barang yang itu al-makil bisa ditakar gitu ya, barang itu, kemudian al-mauzun bisa ditimbang, dan al-ma'dud bisa dihitung. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Gitu. Ini biasanya pada barang-barang sembako ya, yang tergolong ke dalam barang-barang kimiat gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian disebut misliat ya. Nah, ada juga yang terkategori ke dalam barang-barang kimiat. Ya. Barang-barang kimiat itu barang-barang selain misliat, artinya barang-barang yang itu tidak termasuk kategori barang yang bisa ditakar, tidak bisa ditimbang, ataupun tidak bisa dihitung. Kalaupun ada perbedaan beberapa spesifikasi tertentu, jenis tertentu, itu sangat berpengaruh terhadap harga. Gitu ya. Beda dengan barang misliat. Gitu. Nah, hewan kurban itu sendiri, itu kalau kita lihat ke dalam pembahasan dalam fikih Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah gitu ya, itu dijelaskan bahwa hewan itu termasuk hewan kurban, termasuk ke dalam barang kimiat ya. Termasuk ke dalam barang kimiat yang kemudian konsekuensi hukum jual belinya tidak boleh dengan akad salam gitu, atau tidak boleh dengan akad pesanan. Untuk membeli hewan kurban ya, tidak boleh dengan akad pesanan gitu, tidak boleh dengan akad salam. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih itu akad salam gitu ya,
Apakah salam itu bumbu masak yang biasa gunakan di dapur, atau salam itu salaman, atau bagaimana gitu ya. Nah, kita akan bahas ya sedikit ya, kita singgung masalah itu. Nah, dalam kitab Masyru' Aqwaul Al-Buyu' fi Daulah Al-Islamiyah, jadi yang masuk dengan salam adalah jual beli barang yang dideskripsikan berada dalam tanggungan. Kemudian kalau dalam kitab Sasiyah Al-Islamiyah itu dijelaskan bahwa salam adalah menyerahkan kompensasi yang ada sekarang pada kompensasi yang dideskripsikan yang berada dalam tanggungan sampai tempo tertentu. Nah, sementara dalam Syarah Muslim juz ke-11, menurut Imam An-Nawawi bahwa tentang salam mereka menyebutkan berbagai ungkapan. Yang paling baik bahwa salam itu adalah akad terhadap sesuatu yang dideskripsikan berada dalam tanggungan dengan kompensasi yang diberikan segera. Jadi sederhananya begini salam itu. Seorang penjual menawarkan produk yang dia jual, tapi belum ada barangnya. Barangnya belum dia miliki. Ya. Barangnya belum ada di tangan penjual, tetapi dia hanya punya deskripsi gambar. Produknya seperti ini, spesifikasinya ini, gitu ya. Kekurangannya ini, kelebihannya ini, gitu. Misalnya kalau handphone, mereknya ini, RAM-nya sekian, ROM-nya sekian, dan sebagainya. Speknya ada, spesifikasinya jelas. Tetapi si penjual itu belum punya barangnya untuk dia jual, dia hanya baru menawarkan dari gambar, gitu ya. Baru menawarkan dari gambar. Nah, ketika ada konsumen yang tertarik untuk membelinya, maka konsumen tersebut disyaratkan harus membayar lunas di muka uangnya. Nah, tapi dengan batas waktu yang jelas, kapan barangnya itu akan dikirim kepada pembeli, gitu ya. Nah, itu akad salam. Jadi akad salam itu penjual belum punya barangnya, gitu. Tetapi ketika si konsumen ingin membeli, ya, karena tertarik dengan deskripsi barang itu, maka si konsumen itu harus membayar lunas harganya di awal, gitu, di majelis akad, ya. Baik itu ditransfer ataupun ketemu langsung, dibayar lunas. Kalau harganya 4 juta misalnya, bayar 4 juta. Nah, tapi harus ada kesepakatan waktu, ya. Kapan barang itu bisa dikirimkan ke pembeli oleh penjual, ya. Bisa dikirimkan, gitu ya. Nah, ini di akad salam, gitu ya. Nah, pada barang-barang kimia, misalnya hewan, kendaraan, tanah, gitu ya, dan lain sebagainya, itu tidak bisa digunakan akad salam, gitu. Tidak bisa digunakan akad salam, gitu ya. Tapi harus dengan akad-akad yang lain. Nah, maka dalam pengadaan hewan kurban, saat kita ingin berkurban, maka kita tidak bisa membeli hewan kurban dengan akad salam. Misalnya begini, ada seseorang yang menawarkan kepada kita, saya nih mau menjual hewan kurban, ini nih gemuk, demplon, sapinya misalnya gitu ya, bobotnya sekian puluh kilo, tapi saya belum punya barangnya, gitu ya. Kalau kamu beli, kamu harus bayar lunas dulu uangnya. Nah, tidak bisa seperti itu, gitu. Ya, tidak bisa karena untuk hewan kurban itu tidak bisa digunakan akad salam karena hewan kurban termasuk barang jenis barang kimia, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi harus detail. Kalau kita mau membeli hewan kurban, yang menawarkan itu memang punya hewannya atau tidak, gitu. Ada nggak hewannya dia miliki enggak, gitu ya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, wala tabi' ma laisa indaka, kata Rasulullah. Janganlah engkau menjual apa-apa yang tidak engkau miliki, tidak ada di sisimu, gitu ya. Gitu. Itu kemudian dalam hal ini, gitu ya. Itu. untuk apa? Untuk akad salam. Nah, itu ya. Jadi pertama itu tidak boleh kemudian membeli hewan kurban dengan akad salam, gitu. Jadi si penjual belum punya barangnya tapi sudah ditawarkan, itu nggak boleh, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya nih si penjual itu sudah punya hewan kurban itu ada, dia jual, dia real ada, ya. Di rumahnya dia punya hewan, punya peternakan, dia punya hewan kurban yang mau dijual, gitu. Baik itu sapi ataupun kambing. Nah, kemudian kita sebagai konsumen pesan nih, Pak, saya pesan sapi dengan bobot kurang lebih sekian kilo yang Bapak tawarkan, ya, yang ada di foto, gitu kan, yang Bapak foto real itu, gitu ya. Sekian puluh juta nih saya bayar sekian puluh juta saya pesan ya. Nanti Bapak kirimkan ke rumah saya sapi itu hari ini atau besok.
nanti saya bayar cash di tempat gitu misalnya gitu. Nah itu nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi tidak boleh kemudian melakukan jual beli apapun, mau barang kimia ataupun barang-barang misliat dengan sistem COD. Itu tidak boleh, ya, atau cash and delivery. Itu tidak boleh. Gitu. Mau barang apapun, tidak hanya hewan ya, mau itu apa kebutuhan dapur atau apapun itu. Setiap barang yang diperjualbelikan itu tidak boleh kemudian diperjualbelikan dengan metode COD, cash on delivery. Ya. Dalil keharamannya apa? Hadis Nabi SAW. Ya. Dan hadis ini sudah dibahas detail oleh para ulama ya di dalam kitab-kitabnya, baik itu kemudian di dalam Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibnu Rushd, kemudian di dalam Nailul Autor itu juga sudah dibahas ya oleh Imam Asy-Syaukani, dibahas detail. Kemudian dalam kitab Al-Bukhari karya Ibnu Qudamah dan sebagainya sudah dibahas keharaman berkaitan dengan COD. Ya mungkin dulu istilahnya bukan COD, tapi kalau kita lihat fakta dan kita kaji dalilnya, ada hukum COD itu gitu ya. Dalilnya apa? Hadis lewat Imam Ad-Darqutni. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali'i. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hutang dengan hutang. Nah, apa sih yang dimaksud bai'il kali'i bil kali'i di sini, hutang dengan hutang? Ya, faktanya begini. Ketika di telepon atau di aplikasi, misalnya aplikasi Lazada atau aplikasi Shopee atau aplikasi jual apalah gitu ya. Sekarang kan zamannya jual beli online ya. Kita pesan lewat telepon atau lewat WA ataupun lewat aplikasi, kita pesan barang ya. Kemudian pembayarannya dengan COD. Ketika barang sampai ke rumah kita baru kita bayar. Nah, itu yang dimaksud dengan kali bil kali, utang dengan utang. Di mana letak utang dengan utangnya? Nah, gini. Saat kita pesan di telepon atau di WhatsApp atau di aplikasi, ketika sudah deal, artinya majelis akadnya sudah sempurna. Tetapi di situ ada hutang dan hutang. Apa? Kita sebagai konsumen, sebagai pembeli, kita punya hutang pembayaran. Dan si penjual punya hutang pengiriman barang. Dan ketika barang itu dikirim dengan COD dan terjadi transaksi ketika barang sampai di rumah kita, maka di situ terjadi kali bil kali. Utang ketemu utang. Nah, itulah keharaman COD, ya, sistem COD. Kecuali COD itu boleh hanya dalam satu akad, yaitu akad istisna. Akad adanya manufacturing, misalnya kita pesan seblak lewat WA misalnya. Ini ibu suka seblak biasanya gitu ya. Nggak tahu bapak-bapak ya. Misalnya, Mbak, saya pesan seblak ya, seblak apa misalnya ya. Sekian bungkus Mbak ya, saya pesan ya. Gitu. Nanti bayar ketika dikirim ya ke rumah saya. Setelah sampai itu boleh. Kan di situ ada manufacturing, di mana si penjual harus ada proses dulu, proses mengolah dan membuat dulu di situ gitu. Ada proses manufacturing gitu oleh si penjual gitu. Tapi kalau tidak ada proses manufacturing, maka tidak berlaku COD di situ. Artinya tidak boleh dengan COD-nya. Jadi COD itu hanya berlaku dalam satu akad, yaitu akad istisna. Itu kalau mau kita bahas detail nanti ya di pembahasan yang lain. Intinya itu, kalau kita beli hewan kurban, jangan sesekali menggunakan metode COD, ya, karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Gitu ya. Kalau mau, ketika kita transfer dulu uang pembayarannya kepada si pemilik hewan, nah setelah uangnya transfer, baru si pemilik hewan mengirimkan barangnya. Gitu. Ya. Ini beda dengan akad salam ya. Kalau salam kan si penjual belum punya barangnya, belum punya hewannya, hanya baru nawar-nawarin gitu. Nah, itu bedanya dengan salam. Jadi kalau memang kita mau jual beli online, pembayarannya transfer duluan gitu, ditransfer duluan, nah baru nanti barangnya dikirimkan. Itu akan menghilangkan status kayak kali bil kali. Itu ya. Nah ini jarang tersentuh, tapi bisa jadi ada orang-orang yang melakukan seperti ini gitu ya, membeli hewan kurban dengan sistem COD. Gitu. Bisa jadi ada seperti itu, karena memang nggak mau ribet misalnya. Nggak mau ribet nyari hewan kurban kesana-kesini, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya. Itu kan orang lebih safety, cari aman gitu. Ya sudah, siapa yang suka jualan hewan dan punya hewannya, ya udah di situ kita transaksi via online kan gitu biasanya. Hati-hati tidak boleh COD gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nih, ini ya yang ketiga adalah berkaitan dengan kepanitiaan kurban dan akad wakalah. Karena di masa sekarang memang orang itu rata-rata ya mewakilkan urusan memotong hewan kurban ke panitia di
di mesinnya masing-masing ya. Jarang kemudian orang membawa ke tempat jagal kemudian disembelih tempat jagal, jarang. Gitu ya. Rata-rata ya dititipkan ke panitia kurban, biasanya ada panitia. Nah, yang harus jadi catatan penting bagi panitia nih, siap-siap nih yang jadi panitia ini harus dipahami hukum-hukum muamalahnya di dalam kepanitiaan kurban gitu. Jadi pertama nih harus kita pahami bahwa akad di dalam kepanitiaan kurban itu ketika seorang mudhohi atau seorang kurbani menitipkan hewan kurbannya untuk disembelih, itu akadnya akan wakalah, ya. Itu akadnya akan wakalah gitu. Nah, artinya apa? Di situ kita punya amanah, ya. Dan di situ bukan akad jual beli, ya. Akadnya akan wakalah. Di situ kita punya amanah untuk melaksanakan amanah yang diwakilkan kepada panitia kurban gitu. Nah, maka nih. Misalnya gini, dalam masalah kan gini ya biasanya faktanya begini. Misalnya panitia kurban menetapkan bagi yang mau nitip kurban patungan misalnya untuk sapi maksimal 7 orang misalnya gitu ya. Harga sapi 21 juta. Maka setiap mudhohi itu kebagian 3 juta. Ya, 3 juta dititipkan ke panitia dan plus uang biaya operasionalnya, misalnya 250.000 misalnya gitu ya per mudhohi. Ya, jadi totalnya 3.250.000. Nah, yang harus jadi catatan pertama nih bagi panitia, akad penitipan uang untuk pembelian hewan kurban dengan akad biaya operasional harus dipisah, jangan digabungkan. Bisa gini, pokoknya mudhohi silakan nitip untuk kurbannya 3.250.000 itu sudah termasuk biaya personal. Nah, itu nggak boleh, harus dirinci. Untuk hewan kurbannya berapa, untuk biaya operasionalnya berapa, harus dirinci karena itu harus dipisahkan, beda, ya, beda gitu. Jangan kemudian digabung, itu pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, saat pembelian hewan kurban, misalnya begini, ketika pada praktiknya panitia tidak menemukan hewan kurban yang harganya pas 21 juta untuk sapi misalnya. Yang ada adalah lebih dari 21 juta atau kurang dari itu misalnya. Misalnya kalau lebih ini harus minta lagi ke mudhohi uang tambahannya. Nah, itu kan harus dirapatkan lagi, gitu kan. Opsinya bisa seperti itu atau kemudian rapatkan dulu dengan mudhohi. Ini tidak ada yang harga 21 juta, ada juga yang di bawah itu, misalnya harganya cuma 20 juta atau 19 juta sapi itu. Sampaikan ke mudhohi. Nah, nanti kelebihan uang itu, selisihnya, kalau misalnya yang dikumpulkannya 21 juta uang itu, tetapi harga sapi cuma 19 juta. Maka panitia harus menyampaikan ke para mudhohi bahwa karena ini akadnya akan wakalah gitu ya. Bapak atau ibu yang menitipkan kurban, ini harganya cuma 19 juta, ini ada selisih 2 juta. Bagaimana nih? Apakah mau dikembalikan atau mau diikhlaskan untuk biaya pengelolaan? Nah, harusnya seperti itu. Jangan atas malah ambil keuntungan. Nggak apa-apalah misalnya itu kita beli aja yang 19 juta atau 17 juta, lumayan tuh lebihnya ada 4 juta buat kita nanti beli kaos atau makan-makan. Nah, itu nggak boleh kayak gitu, ya. Itu namanya pengkhianatan terhadap akad wakalah, ya. Karena kan biaya operasional sudah ada terpisah gitu. Nah, jadi harusnya disampaikan kembali kepada para mudhohi, jangan atas kemudian malah diambil sebagai keuntungan oleh panitia, gitu ya. Nah, ini yang kemudian pentingnya berkaitan dengan akad-akad muamalah, gitu ya. Jadi ini akadnya akad wakalah, bukan akad jual beli, ingat ya. Antara mudhohi dengan panitia itu bukan akad jual beli, karena panitia bukan sebagai pihak penjual hewan kurban, tapi sebagai pihak yang memang menerima titipan amanah di situ. Gitu ya. Itu. Atau misalnya begini, saat membeli hewan kurban, ada sih hewan yang pas harganya 21 juta untuk sapi misalnya, ya. Kemudian si penjual memberi diskon, ya, karena membelinya misalnya 1 minggu lebih awal dari pemotongan hari pemotongan hewan kurban, dikasihlah diskon misalnya 5% atau 10% dari harga aslinya. Taruh misalnya diskon 10%. Dari 21 juta berarti 2.100.000 tuh diskonnya. Nah, diskon itu bukan milik panitia, tapi tetap pada hakikatnya adalah milik mudhohi, ya, milik si pembeli. Karena yang membeli itu bukan panitia pada hakikatnya, tapi
para mudhohi itu, orang yang berkurban. Hanya diwakilkan saja urusannya. Maka uang diskon itu harus dikembalikan kepada mudhohi. Kalau mudhohinya ridho untuk panitia, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ridho, wayahnya harus dikembalikan gitu kepada para mudhohi si diskon itu. Inilah konsekuensi dari akad wakalah dalam muamalah gitu. Penting gitu ya. Dan ini kan masanya kerap sudah menjadi lazim ya di kita itu. Kenapa? Karena orang berpikir yang penting mah untung. Ya, yang penting untung gitu ya. Yang penting mah bisa kurban gitu ya. Yang penting mah hak kurban ini terpenuhi, ada hewan yang bisa disembelih gitu kan. Padahal hal-hal seperti ini sangat penting. Ya, ini sangat penting itu. Karena ini berkaitan dengan hukum syara, ya. Hukum syara terkait dengan muamalah gitu. Gitu ya. Nah, ini jangan diperhatikan, ini penting untuk panitia, ya, yang menjadi panitia penting itu. Untuk diperhatikan. Insya Allah ketika panitia itu amanah, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika berkhianat, dosa justru besar di situ, gitu ya. Nah itu berkaitan dengan di kepanitiaan itu, gitu ya, berkaitan dengan pembelian hewan kurban, gitu. Itu saya contohkan tadi untuk sapi, gitu ya, untuk sapi kasusnya. Dan orang yang menyembelih itu tidak boleh dibayarkan dengan bagian dari hewan kurban, misalnya bagi yang menyembelih ini upahnya dikasih kepalanya misalnya, itu nggak boleh. Dia tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban, tetapi upah itu harus dibayar oleh siapa? Oleh mudhohi, terpisah dari hewan kurban. Nah makanya tadi si panitia itu harus sudah memperhitungkan untuk biaya operasional itu plus untuk biaya upah penyembelih dan orang-orang yang membantu mengurus. Kalau memang itu akan ijaroh, diupah gitu. Gitu ya. Misalnya panitia tidak ada yang lihai mahir dalam penyembelihan, harus nyewa seorang tukang jagal untuk menyembelihnya misalnya. Dan itu akan ijaroh misalnya harus diupah, maka upahnya itu bisa diambil dari biaya operasional dan itu harus sudah diperhitungkan oleh panitia gitu. Gitu ya. Nah, itu penting. Tidak bisa kemudian membayarnya dengan nanti yang nyembelih nih tukang jagal dikasih upahnya dengan iganya atau misalnya dengan kepalanya, nggak bisa. Ya. Hewan kurban tidak boleh dijadikan sebagai upah atas ijaroh menyembelih, ya tidak boleh. Nah itu. Dan itu kerap terjadi ya biasanya itu yang saya saksikan begitu biasanya di beberapa tempat seperti itu. Nah lalu perkara muamalah juga yang ini kerap terjadi di dalam jual beli hewan kurban ya, karena kan biasanya orang membeli hewan kurban itu ada yang 2 minggu sebelumnya, ada yang sebulan sebelumnya supaya lebih murah kan harganya biasanya, atau ada yang seminggu sebelumnya, atau ada yang berapa hari sebelum Idul Adha gitu ya. Nah kan biasanya pembeli itu tidak mau repot kudu maraban gitu ya, ngasih makan hewan kurban di rumahnya. Nah supaya tidak repot biasanya dititipkan di tempat penjualan itu. Ya, misalnya saya datang ke tukang jualan hewan kurban. Saya beli ini 1 ekor kambing. 1 minggu lagi tapi jaraknya masih lama ya. Kalau saya harus bawa ke rumah repot. Saya harus nyiapin kandang, saya harus jaga, saya harus ngasih makan kambing itu, kan repot gitu. Nah, rata-rata kadang-kadang si pembeli itu kemudian memberikan minta ya kepada pihak penjual, bisa nggak nitip dulu gitu. Nanti sehari sebelum Idul Adha saya ambil. Nah, karena seperti itu kan. Jadi jual beli lalu titip ke penjual. Nah, ada yang seperti itu. Kadang ada juga yang penjual itu dengan ikhlas sukarela memberikan tawaran, mau dititipkan nggak di saya? Nggak, ini gratis nggak. Nah, itu alhamdulillah kalau seperti itu gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga kan penjual yang tidak mau direpotkan seperti itu, tapi pembeli akhirnya minta gitu. Minta penjual untuk jagain gitu ya, hewan kurban yang sudah dia beli gitu. Sampai nanti hari H diambil gitu. Biasanya kan gitu. Nah, hukumnya boleh sebetulnya pembeli itu menitipkan hewan kurban yang dia beli kepada penjual itu, dititipkan, tapi dengan 3 syarat ya. Pertama, syaratnya adalah ada hak khiyar atau memilih bagi penjual. Artinya tidak boleh memaksa gimana penjual, apakah penjual mau dititipi atau tidak, itu hak penjual. Itu tidak boleh kemudian digabungkan dalam akad misalnya. Kang, saya mau beli hewan kurban yang Anda jual, tapi dengan syarat Akang harus
mau menerima titipan dulu dari saya, Akang harus jagain dulu hewan kurban yang saya beli selama sekian hari. Nah itu nggak boleh, karena di situ terjadi dua akad. Ya, pertama ada akad jual beli, kedua ada akad wadiah, titipan. Dan itu mengikat kalau diakadkan seperti itu. Dan ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ya. Di mana Rasulullah bersabda, Naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasulullah melarang dua akad atau dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi disyaratkan gitu ya. Saya akan beli hewan ini dengan harga yang ditawarkan, tapi dengan syarat ya Anda sebagai penjual harus mau menerima titipan dulu dari saya. Saya titipkan dulu nih sampai hari H saya ambil misalnya. Itu nggak boleh kayak gitu disyaratkan. Gitu. Gitu kan? Atau misalnya contoh lain nih dalam kitab fikih yang sering dicontohkan adalah saya mau beli tanah Anda, tapi dengan syarat Anda menikahkan putri Anda kepada saya. Nah, itu kan termasuk adalah sofkota ini fi sofkotin wahidatin. Itu dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh. Gitu ya. Jadi kita sebagai penjual jangan maksa gitu. Kalau penjualnya mau menerima titipan dari kita, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau, ya jangan maksa. Wayahnya bawa ke rumahnya gitu. Nah, itu resiko gitu. Itu resiko dari pembelian. Gitu. Nah itu syarat yang pertama. Nah syarat yang kedua adalah ketika si penjual itu mau ikhlas mau menerima titipan dari kita, oke, saya mau mengurus dulu sampai hari anu misalnya gitu ya. Nah maka resikonya adalah biaya makan hewan selama masa penitipan itu ditanggung oleh pembeli bukan oleh penjual gitu. Jadi kita sebagai pembeli harus memberikan kompensasi sekian harga ya untuk biaya makan hewan yang kita titipkan. Kenapa? Karena hewan yang sudah kita beli itu sudah ada takobud, ada serah terima menjadi milik kita gitu ya. Makanya dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Qawaitiyah itu jelaskan seperti itu. Maka biaya itu menjadi tanggungan pemilik yang menitipkan, bukan tanggungan pihak wadi atau pihak yang dititipi, bukan. Ya, biaya pakan itu. Ya, gitu kan. Nah, syarat yang ketiga adalah segala akibat hukum dari titipan, baik itu akibat yang baik atau akibat yang buruk, itu ditanggung oleh pembeli. Ya, misalnya setelah membeli, dititipkan, kemudian hewan itu mati, ya, maka ya kerugian itu ditanggung oleh pembeli, kecuali jika kematian hewan itu karena kelalaian si penjual yang kita titipi, misalnya hewan yang kita titipkan tidak dia ikat, dia lepaskan terus main ke jalan ketabrak gitu sampai mati gitu, maka itu kelalaian dari si penjual. Maka harus bertanggung jawab si penjual gitu ya. Itu. Tapi kalau kematiannya bukan karena kelalaian atau terjadi kecacatan karena bukan kelalaian si penjual, maka itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pembeli hewan itu. Nah itu ya 3 syarat itu harus terpenuhi ketika kita mau menitipkan hewan kurban yang kita beli kepada penjual itu. Itu. Nah, yang kelima, akad muamalah yang kelima adalah ada qardun ya, atau pinjaman hewan kurban, minjem hewan kurban. Nah, misalnya ini ada kasus seseorang mau kurban tapi belum untuk hari tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik dia belum bisa menghadirkan hewan kurban karena misalnya uangnya masih terkendala misalnya gitu ya. Dia baru punya uang untuk membeli hewan kurban setelah lewat hari tasyrik gitu ya. Dan gola batu zonya uang itu pasti ada. Dugaan kuatnya uang itu pasti ada misalnya. Maka akhirnya dia meminjam kambing itu kepada siapa? Kepada orang yang punya kambing ya, pinjaman utang, minjam kambing. Mas, Mbak atau Akang, boleh nggak saya qard dulu pinjam kambingnya, nanti diganti dengan kambing lagi di lain hari di tanggal sekian misalnya, nanti saya ganti lagi dengan kambing. Jadi ini bukan jual beli ya, pinjaman meminjam hewan kurban gitu, qard ya. Kata si pemilik kambing, oh silakan mangga, tapi nanti kembalikan dengan sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah disepakati. Nah itu boleh ya, boleh. Tapi dengan ya sudah dipastikan memang kita bisa mengembalikan kambing itu. Bukan membayar dengan harganya ya. Dibayar kembali dengan kambing gitu. Pinjaman. Karena ini bukan pinjam pakai.
Bukan itu. Bukan Arya. Kalau Arya pinjam pakai itu beda lagi ya. Nah, maka hukumnya boleh karena dulu Rasulullah juga pernah meminjam seekor unta muda dengan akad qard lalu beliau mengembalikan dengan unta yang lain yang lebih besar gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Ini hadisnya ya. Hadis dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang laki-laki seekor unta muda. Lalu datang kepada Rasulullah SAW satu ekor unta dari unta zakat. Lalu beliau memerintahkan Abu Rafi mengembalikan pinjaman unta muda kepada laki-laki itu. Artinya ini sudah ada unta penggantinya gitu ya. Silakan kembalikan unta ini gitu ya. Tetapi yang namanya hewan kan, kita mau mencari yang seukuran, sewarna, sebobot itu kan sulit. Nah, maka dalam hal ini ya Rasulullah mencontohkan boleh mengembalikan dengan yang lebih baik, qardun hasanun gitu. Maka dalam kitab Sahih Islamiyah oleh Syataki dijelaskan bahwa dalam masalah kita pinjam hewan terus dikembalikan dengan hewan yang lebih baik, itu bukan riba. Itu bukan riba, tapi itu termasuk ke dalam qardun hasanun. Pengembalian yang baik gitu ya. Karena hadisnya jelas. Kalau pinjam uang 10.000 dikembalikan 11.000 itu namanya riba gitu kan. Tapi kalau berkaitan dengan hewan, karena kan ini dari sisi kuantitas tidak bertambah, hanya yang berbeda itu kualitas. Maka ini tidak berbicara masalah riba, tapi qardun hasanun, pengembalian yang baik, gitu ya. Gitu. Boleh seperti itu, gitu ya. Misalnya dalam konteks lainnya, kita pinjam buku nih kepada orang lain, ya, pinjam buku dalam keadaan tidak disampul. Saat pengembalian sudah kita sampul rapi sampai bagus itu termasuk qardun hasanun, gitu nggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Nah ini pernah Rasulullah contohkan. Jadi boleh kemudian orang yang mau berkurban tapi pada hari raya kurban dan hari tasyrik dia dimungkinkan belum punya kambingnya. Nah, boleh pinjam dulu dan untuk dibayar kembali dengan kambing gitu nanti misalnya gitu itu boleh. Gitu ya, seperti itu. Ya, itu termasuk dalam qard bukan Arya. Nah, yang keenam, aktivitas muamalah yang juga ini kerap terjadi di dalam kurban. Ada istilah tabungan kurban dan juga ada arisan kurban. Mungkin sering kita dengar ya. Sebetulnya pembahasannya harusnya terpisah, tapi pembahasan saya coba gabungkan antara tabungan kurban dengan dengan arisan kurban karena ini ada hampir kemiripan. Nah, untuk tabungan dulu ya. Jadi tabungan itu faktanya ada dua bentuk. Pertama, dia menabung untuk diri sendiri. Nah, ini mah biasanya di rumah aja nabungnya gitu ya. Dia sudah memperkirakan nih gaji saya sekian, kalau saya sisihkan per bulan sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, maka dalam setahun saya sudah bisa beli kambing misalnya. Dia tabung tuh dari gajinya misalnya gitu. Nah ini jelas hukumnya boleh ya. Ini disebut dengan al-iddikhar ya. Al-Alamah Syataqiyuddin dalam kitab Nizam Iqtisad fil Islam menjelaskan al-iddikhar wa uznul naqdi li hajjatin minal hajati. Jadi al-iddikhar itu adalah menabung uang untuk suatu kebutuhan dari berbagai kebutuhan yang ada. Itu boleh. Menabung safety uang kita di rumah. Nabungnya di naceng-celengan mau misalnya. Bebas aja gitu. Atau kita nabung di bank misalnya gitu ya. Ya boleh, itu silakan saja. Ya, itu. Jadi kita nabung untuk suatu kebutuhan gitu, bukan nabung untuk numpuk-numpuk harta gitu ya. Karena kalau nabung hanya untuk numpuk-numpuk harta saja, itu dilarang karena itu masuk ke dalam kanzul mal yang diharapkan oleh Islam. Tapi kalau kita nabung untuk kebutuhan tertentu, misalnya untuk kebutuhan nikah, kebutuhan bangun rumah, kebutuhan untuk kurban dan sebagainya, untuk haji misalnya, itu boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan apapun, terus kita numpuk-numpuk uang di tabungan, itu namanya kanzul mal. Dan itu diharamkan. Nah itu tabungan jenis pertama, kita nabung mandiri. Dan itu cenderung nggak ada masalah ya. Itu cenderung nggak ada masalah. Nah yang kedua nih yang kadang-kadang harus kita telaah dengan baik adalah menabung pada lembaga kurban. Biasa kadang-kadang di masjid ya panitia kurban kan kadang-kadang begitu ya. Mengadakan tabungan kurban gitu ya. Tabungan kurban. Nah, ketika si kurbani itu atau mudhohi itu sudah menabung dan tabungan di DKM itu atau di panitia kurban itu sudah memenuhi sesuai dengan kebutuhan, maka kemudian otomatis biasanya kan panitia itu membelikan hewan kurban gitu ya pada hari tertentu gitu menjelang kurban gitu kan. Apakah seperti itu prosedurnya atau bagaimana? Nah, ini yang harus kita telaah gitu.
Ya. Nih, yang pertama sebetulnya ya bahwa saat seorang mudhohi itu menabung di panitia kurban, misalnya di masjid atau di lembaga kurban lainnya, misalnya gitu ya, itu akadnya adalah akad kordun, akad pinjaman, bukan akad jual beli. Itu harus kita pahami. Ya, jadi orang yang nabung itu mau nabung itu di bank, mau nabungnya di lembaga yang lain, itu ya. Termasuk nabung kurban di panitia kurban, akadnya pun akad jual beli. Ingat, ini akadnya akad kordun, akad pinjaman. Ya. Nah, maka ketika uang tabungan itu sudah mencapai kepada harga yang ditetapkan oleh panitia, misalnya untuk sapi 3 juta, untuk kambing 3 juta, 2 juta setengah misalnya ya. Maka panitia tidak boleh langsung begitu saja membelikan hewan kurban dari uang tabungan itu, tapi harus diberikan dulu khiyar kepada pembeli, kepada mudhohi. Ini silakan uangnya sudah terkumpul, mangga, apakah mau dibelikan hewan kurban atau mau diambil uangnya dan beli sendiri hewan kurbannya misalnya itu. Begitu harusnya prosedurnya karena akadnya kordun, bukan akad jual beli gitu. Nah, kalau kemudian si mudhohi itu oke, alhamdulillah uang sudah terkumpul, saya terima dulu uang tabungan ini. Nah, sekarang saya mau mengakadkan kepada Anda dengan akad akad wakalah ya, akad wakalah, tolong belikan hewan kurban. Nah, itu nanti ada akad baru. Atau misalnya kalau si panitia itu sudah punya peternakan kambing, misalnya si lembaga atau panitia itu punya peternakan kambing atau sapi, nah bisa di situ dibuat akad baru dengan akad jual beli. Baik, sudah saya terima nih. Semisal saya seorang yang nabungnya, mudhohinya, saya terima dulu uang tabungan saya, dan nah sekarang saya mau berakad dengan Anda dengan akad jual beli, membeli hewan kurban dari Anda karena Anda memiliki hewan kurban yang Anda ternak. Nah, di situ baru dilakukan akad gitu. Akad jual beli dengan akad yang baru gitu. Tidak digabungkan antara akad tabungan dan akad jual beli secara langsung di awal, tidak gitu. Karena tadi kalau begitu berarti masuk ke dalam larangan sofkotaini fi sofkotin wahidatin. Ya, menggabungkan dua akad dalam satu akad gitu. Nah, silakan cek and recheck yang biasa dilakukan oleh panitia sekarang ya. Apakah seperti itu? Misalnya ketika uang tabungan dari mudhohi sudah terkumpul sesuai dengan ketentuan, langsung otomatis dibelikan. Apakah begitu atau diberikan dulu hak khiyar kepada mudhohi? Nah, ini penting. Kalau langsung dibelikan berarti si panitia itu telah membuat dua akad dalam satu akad, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ingat ya, ini akad-akad muamalah itu akan berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya nanti terhadap aktivitas kurbannya itu sendiri. Kalau boleh jadi kurbannya sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi ingat, ada hal-hal yang kemudian di luar akad kurban, di luar di luar syarat dan rukun ya, yang itu berpengaruh. Ini berkaitan dengan pembahasan hitabul wad'i kalau dalam usul fikih. Ya. Kitabul wada'i dalam usul fikih. Nah, itu sangat penting ya, posisinya. Nah, termasuk masalah akad jual beli seperti ini, ya, akad muamalah, ini kaitannya erat dengan pembahasan kitabul wada'i di dalam usul fikih. Dan orang jarang, karena memang jarang membahas seperti ini. Orang jarang memahami gitu ya. Karena ya kenapa? Karena frame berpikir bertransaksi muamalah itu, jual beli dan sebagainya, sekarang kaum muslimin sudah tercekoki oleh paham-paham sistem ekonomi kapitalis yang tidak lagi memikirkan halal dan haram, gitu ya. Sementara dalam Islam sangat detail, sangat teliti, gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi harus diberikan hak khiyar ketika sudah berkumpul, berikan pilihan ini silakan mau diambil atau mau berakad lagi dengan panitia, gitu ya. Kalau panitia tidak punya hewan kurban, berarti akadnya akad wakalah. Tapi kalau panitianya punya peternakan, bisa langsung berakad jual beli saat itu juga. Gitu, ketika uangnya sudah terkumpul, gitu ya. Nah, yang kedua, itu dalilnya ya. Jadi la yahilu salfun wa bai'un ya. Jadi kata Rasulullah tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli. Ya, jadi nabung itu kan akadnya akad pinjaman. Nah, itu tidak boleh digabungkan dengan akad jual beli. Tidak boleh gitu ya. Nah, yang kedua, jika
tadi jika memilih untuk membeli hewan kurban maka wajib dengan akad jual beli dengan lembaga kurban atau panitia tadi. Jadi akadnya akad baru, akad jual beli setelah uangnya terkumpul gitu maksudnya gitu ya. Jadi akadnya tidak digabungkan sejak awal dibukanya tabungan, tidak gitu. Jadi saat dibuka tabungan akadnya cuma akad kordun saja gitu, akad pinjaman saja. Nah sama halnya dengan arisan kurban. Dalam arisan kurban pun sama gitu ya. Jadi arisan kurban itu kan yang dikumpulkan itu bukan hewan kurban, tapi yang dikumpulkan adalah uang. Maka ketika uang itu sudah terkumpul sesuai dengan ketentuan, harus sekian juta misalnya, maka yang harus dikembalikan kepada orang yang arisan itu adalah dalam bentuk uangnya, bukan dalam bentuk hewannya, gitu ya. Gitu. Karena arisan juga itu akadnya akad kordun juga gitu. Jadi harus dikembalikan dulu dalam bentuk uang. Tahun ini Anda yang dapat arisan nih, misalnya arisan kurban, maka si uang itu harus dikembalikan dulu kepada si pemenang. Nah, oleh pemenang terserah mau dibelikan sendiri hewan kurbannya, mangga atau mau nanti berakad lagi jual beli dengan panitia atau lembaga kalau memang lembaga itu punya peternakan gitu. Nah, itu jadi prosesnya masih hampir mirip dengan tabungan gitu ya. Tidak boleh kemudian si A tahun ini misalnya si A, si B dan si C tahun ini misalnya menjadi pemenang arisan, langsung aja oleh panitia dibelikan hewan, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Harus ada akad lagi yang baru, harus ada hak hiar memilih apakah mau beli sendiri atau dibelikan oleh panitia, itu harus ada akad lagi. Ini penting dan ini kan banyak dilanggar dalam arisan atau misalnya arisan lebarannya arisan barang tuh biasanya ibu-ibu itu arisan barang ya. Arisan per bulan paket sekian ratus ribu per bulan, nanti dapatnya misalnya beras sekarung, dompet plus isi uangnya. Nah itu kan seperti itu. Nah itu tidak boleh gitu ya. Arisan seperti itu tidak boleh gitu. Nah yang terakhir, sebenarnya masih banyak, tapi saya coba dibatasi 7 dulu karena keterbatasan waktu ya di malam ini. Nah yang terakhir adalah dan masih dalam akad muamalah ini ya. Yang ini kerap terjadi di dalam ibadah kurban gitu ya, yaitu boleh tidak menjual daging dan kulit hewan kurban gitu. Dengan catatan sebelum daging dan kulit kurban itu dibagikan ke mustahiknya gitu. Jadi misalnya gini, karena ini sering terjadi kan, kalau saat hari pembelian hewan kurban, kadang ada orang-orang yang tuh sudah standby nungguin kulit mau dia kilo mau dia beli gitu ya kan, itu suka ada di setiap penyembelihan tuh suka ada orang-orang yang sudah standby mau membeli kulit ke panitia gitu. Nah boleh nggak kalau kita lihat hadis Nabi SAW berikut ini, di mana SAW bersabda wala tabi'u luhumul haji wal adhi faqulu wa tasaddaqu wastamta'u bijuludiha wala tabi'uha. Nah, ini kata Allah. Dan janganlah kalian menjual daging haji ya dan daging kurban. Jadi ini dalam konteks ketika daging itu belum dibagikan kepada siapa? Belum dibagikan kepada mustahik. Baik itu fakir miskin ataupun orang sekitar gitu ya. Kata Rasul, makanlah dan sedekahkanlah dagingnya itu, ambillah manfaat kulitnya dan jangan kamu menjualnya. Maksudnya jangan menjual kulitnya. Ya. Ini dalam konteks ketika daging dan kulit itu belum dibagikan kepada mustahik. Tetapi kalau daging dan kulit kurban itu sudah dibagikan kepada mustahik, itu terserah mustahik. Boleh untuk dijual oleh mustahik, silahkan gitu. Itu boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat boleh katanya dijual kulitnya, tetapi nanti uang hasil penjualnya diberikan langsung lagi kepada mustahik, bukan dimasukkan ke dalam kas DKM. Gitu ya. Nah kalau di kita begitu ya, kulitnya dijual, gitu ya. Kemudian uang penjualnya masuk ke STKM, ya. Itu nggak boleh gitu, itu nggak boleh, ya. Nggak boleh seperti itu. Nah itu sahabat sekalian, pemirsa Majelis Qofiyah, dalam pembahasan terkait dengan memahami akar-akar muamalah dalam ibadah kurban ini, gitu. Yang mudah-mudahan bisa dipahami walaupun ringkas, ya. Nanti insya Allah kalau ada yang membutuhkan selainnya nanti akan di-share, gitu ya. Itu dulu sementara Sadila penyampaian materinya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan tidak keluar dari materi ini gitu ya. Walau misal, maka saya kembalikan kepada moderator.
Iya, alhamdulillah demikian tadi ya penyampaian materi yang disampaikan Hanif ya terkait dengan akad-akad muamalah dalam berkurban. Ya memang dalam konteks sekarang memang apa kaum muslimin memang banyak yang berkurban. Lalu memang ya seperti tadi ya banyak yang menitipkan hewan kurban ke kepanitiaan ya, ada yang melalui tabungan kurban sebagainya seperti itu. Dan akhirnya memunculkan akad-akad berikutnya gitu yang tentu dalam konteks ini memang kita sangat membutuhkan ya penjelasan yang katakanlah terkait dengan hal itu karena memang jarang yang membahas terkait dengan hukum-hukum itu ya. Berikutnya Bang Intan kita akan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Ustadz Abdul Hanif. Yang mau nanya langsung ya boleh juga ya bisa mengacungkan tangan. Tapi ini bisa lah kita bahas satu persatu. Yang pertama pertanyaan dari Ustadz Oma ini ya. Pertanyaannya adalah, Ana beli pembayaran lewat transfer. Hewannya cuma lewat foto. Itu sesuai syariah atau enggak? Baik. Ya. Baik, alhamdulillah. Nah, begini, harus dipastikan dulu apakah si penjual hewan itu cuma punya gambarnya saja atau memang itu real, dia sudah memiliki hewan yang mau dijualnya itu, bukan milik orang lain itu si hewannya itu. Itu harus ditegaskan gitu ya. Gitu. Kalau dia belum punya hewan kurbannya, dia cuma baru punya fotonya saja, silakan hewan yang mau dijualnya milik orang lain, kemudian kita beli dengan akad salam, kita bayar lunas di awal, nah itu namanya akad salam, tidak boleh gitu. Ya. Tetapi kalau si penjual itu yang menawarkan lewat foto itu memang real, hewan itu ada, yang dia foto itu dia milik dia gitu, itu boleh terjadi diperjualbelikan seperti itu gitu ya. Jadi dia transfer dulu lunas pembayarannya, nanti tinggal nunggu dikirim hewannya saja gitu ya, seperti itu. Jadi untuk barang-barang kimia boleh kemudian tidak terjadi takobud langsung ya, tetap jadi di majelis akad takobud misalnya apa ini kambingnya ini sapinya nggak apa-apa gitu ya. Untuk barang-barang kimia ya, yang penting memang si hewan itu memang milik penjual gitu, bukan milik orang lain yang ditawarkan itu, dan itu real gitu sesuai dengan foto gitu. Jangan sampai yang difotokannya mulus, demplon hewannya, tapi yang pasti yang dikirimkan tidak sesuai, misalnya malah kurus, misalnya gitu, kering kerontak, cacingan, misalnya itu. Itu kan itu nggak sesuai gitu ya. Ya itu saja sih terkait itu. Yang penting memang tidak COD saja. Gitu ya. Jadi kalau memang si penjual itu real, punya hewan yang dia fotokan dan real, si foto itu sesuai dengan barang atau hewan yang dia miliki real gitu. Nah itu silakan seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Oke, seperti itu Bang Inten. Ini ada yang mau nanya secara langsung. Iya, Ustadz Arif ya, di Firman. Mangga dipersilahkan langsung saja untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya, ini saya kan kalau misalkan kurbannya itu melalui online gitu kan, jadi ada di beberapa bank itu mengadakan satu program gitu, program kurban. Dari situ kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Ya saya sih sebutkan aja seperti misalkan dompet duafa atau rumah yatim atau apa gitu kan. Nah itu dengan mentransfer sekian yang intinya membeli sekian berapa gitu ya, sekian juta. Nah setelah itu tapi dagingnya nggak diambil gitu Ustaz. Dan artinya kan di situ tidak diketahui juga bentuk sapinya atau dombanya itu seperti apa gitu. Yang penting saya memberikan aja gitu kan uangnya tanpa saya mengambil lagi dagingnya gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Ya baik. Baik. Nah untuk kasus seperti itu ini kembali ke hukum tadi ya, akad salam gitu kan. Jadi apakah si lembaga itu
Kemudian ketika mendeskripsikan juga harus jelas kan. Kalau sapi kurang lebih bobotnya sekian, misalnya gitu ya. Jatuh harga per mudhohinya sekian misalnya ya. Untuk tujuh mudhohi misalnya. Nah, itu harus jelas deskripsinya gitu ya. Jelas dan memang harus jujur yang orang menawarkan itu, harus jujur. Kemudian memang lembaga itu punya peternakan sendiri ya. Jadi bukan sekedar menawarkan jasa saja gitu. Karena tadi tidak boleh kan untuk barang-barang kimia termasuk hewan kurban diperjualbelikan dengan akad salam. Tidak boleh gitu. Sudah tidak boleh gitu kan. Nah itu. Nah, kemudian ketika deal kemudian kita ikut program itu gitu ya. Nah, maka ini kemudian ini kan ada akad wakalah ya, akad apa semacam ada apa maaf terjadi akad dua kalau saya melihatnya itu ya. Ini semacam terjadi dua akad gitu. Pertama ada akad jual beli yang terjadi antara kita sebagai mudhohi dengan lembaga tersebut. Ya, kalau lembaga tersebut memang punya peternakannya. Terjadi jual beli, ya itu pertama. Yang kedua adalah di situ ada akad kita mewakilkan pendistribusiannya, gitu ya, mewakilkan pendistribusiannya itu. Nah di situ seakan terjadi penggabungan dua akad secara langsung. Gitu. Nah harusnya diberikan hak hiar dulu kepada si mudhohi itu. Ini sudah ada bagian Anda ya yang dikurbankan tadi sekian misalnya gitu. Sekian. Nah, apakah kemudian ini mau diberikan kepada orang lain atau mau diambil gitu ya. Seperti itu. Jadi, nah ini masalahnya kadang-kadang kita tuh multi akad ya dalam konteks-konteks seperti sekarang ini gitu ya. Di satu sisi ada akad jual belinya, ini juga repot bagi kita sebetulnya, repot bagi kita gitu ya. Ada akad jual beli di situ gitu ya. Kemudian setelah itu di situ ada juga akad wakalah di mana si pihak yang menjual itu termasuk kemudian mengelola hewan kurban dan membagikannya gitu. Jadi ada semacam dua akad di situ gitu. Nah, bagi saya ini memang agak rancu juga ya, agak rancu, makanya untuk amannya sebaiknya ya ya kita dengan prosedur ya kita beli sendiri atau kemudian dengan menitipkan ke penelitian yang ada gitu ya. Jadi kita mewakalahkan gitu ya, mewakalahkan urusan kita. Kecuali kalau memang satu akadnya misalnya lembaga tersebut memang tidak punya peternakan ya, dia murni hanya akad wakalah dengan kita misalnya. Ya kita mau mewakalahkan untuk membelikan hewan kurban itu dan kemudian mendistribusikan daging hewan kurban itu ke mustahik ya. Tapi kalau sampai dengan akad jual beli, saya pikir terjadi dua penggabungan dua akad di dalamnya. Gitu. Ini harus kita telaah, gitu ya, sebelum kita ikut di dalam program tersebut. Gitu. Nah itu ya. Ini perlu pentingnya di sini, gitu ya. Itu ya mirip-mirip dengan kita nitip ke panitia di lingkungan kita, kayak di DKM, gitu, di masjid, gitu. Itu kan kita murni akan wakalah kan di situ kan, mewakalahkan urusan kita ke pihak panitia gitu di situ gitu. Nah itu sadari sementara gitu harus kita teliti dulu apa kemudian si pihak penyelenggara program itu kemudian memang dia menggabungkan multi akad gitu ya, menggabungkan akad jual beli dengan akad wakalah atau kan memang multi murni wakalah saja. Jadi menerima titipan uang dari kita sesuai dengan ketentuan program, kemudian dia nanti si uang itu dia belikan ke pihak lain gitu. Jadi mewakili urusan kita sebagai mudhohi, termasuk nanti menyembelih dan mendistribusikannya. Gitu. Nah itu harus kita lihat. Gitu. Wallahualam bishawab. Ya seperti itu. Barangkali Ustaz Arif. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang di chat ya masih ada ya? Ini masih banyak. Oh, masih banyak. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Ustadz Yudi ya, Ustadz Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita janji bertemu di suatu tempat, penjual bawa barang, hewan, tapi belum ada akad. Saya bayar kalau sudah lihat barangnya sesuai
apakah ini termasuk COD? Baik. Nah, saya kembali tegaskan, jadi waki atau realitas COD itu adalah ketika akad itu terjadi di majelis akad, baik itu lewat telepon atau kemudian ketemu langsung juga kadang-kadang COD bisa terjadi. Bisa gini, saya datang ke peternakan, Pak, saya beli hewan ini ya, ini uang apa? Nah, Bapak kirim ke rumah saya alamatnya ini, nanti saya bayar di tempat ya, gitu. Ketika barang sampai, ini kan itu termasuk COD juga gitu. Atau kita lewat online ya, lewat aplikasi, lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat message misalnya gitu ya. Kita pesan gitu ya. Tolong kirim hewan ya, deal ya, saya beli hewan yang itu, yang warnanya ini, bobotnya sekian, deal ya. Ya. Nanti saya bayar ketika barang nyampe ke rumah saya misalnya. Nah itu COD. Jadi akad ijab kabulnya itu kemudian sudah sempurna di majelis akad gitu. Nah beda lagi kalau baru janji untuk jual beli, misalnya gini, bisa nggak kita ketemuan di Anda bawa barangnya, nanti saya bawa uangnya, tapi kita belum berakad ya, kita hanya baru janjian untuk ketemu dulu, janjian untuk berjual beli. Nah itu janji. Jadi di situ masih ada khiyar, masih ada pilihan nanti mau berjual beli atau tidak ketika bertemu gitu. Beda dengan COD. Kalau COD di akad majelis sudah deal, tinggal nunggu aja dikirim barang dan nanti baru dibayar. Nah, itu COD. Tapi kalau janji untuk berjual beli, ini hanya baru kesepakatan ingin melakukan jual beli, tapi belum ada transaksi apapun gitu. Jadi di situ masih ada hak khiyar, hak memilih, baik bagi penjual maupun khiyar bagi pembeli. Nanti ketika ketemu, dilihat-lihat barangnya, ya, diulik-ilik gitu ya. Atau ternyata ini belum ompong nih kambingnya misalnya gitu. Nah, oh saya nggak jadi deh beli barangnya misalnya gitu ya, kambingnya. Nah itu nggak apa-apa karena di situ belum tidak terjadi COD ya. Tapi yang ada hanya baru janji jual beli gitu. Itu boleh gitu. Mau janji jual beli, mau janji untuk jual belinya lewat online atau kemudian kita ketemu langsung. Kayaknya saya tertarik dengan hewan ini. Tapi oke lah nanti saja jual belinya. Saya belum bawa uang. Nanti Anda bawa ke tempat ya. Nanti saya cek lagi barangnya di tempat di sana. Nanti kalau saya memang tertarik, deal, nanti saya beli gitu di sana. Nah itu baru janji. Gitu. Belum sampai terjadi deal-dealan. Gitu. Nah itu ya. Jadi memang bedanya tipis ya. Bedanya tipis gitu. Tapi kalau prosesnya kadang-kadang hampir-hampir mirip, baik itu via online ataupun ketemu langsung, ya gitu. Bedanya di situ. Jadi yang membedakan antara COD dengan bukan COD adalah ada di khiyarnya itu. Hak khiyar. Hak untuk memilih baik memilih bagi pembeli ataupun penjual. Apakah mau dilanjutkan jual belinya atau dibatalkan. Gitu. Seperti itu Ustaz. Ya, walau misal. Jadi yang tadi Sajudi sampaikan, itu tidak termasuk ke dalam COD. Karena itu baru janji mau jual beli. Masih ada hak khiyar di situ. Gitu. Gitu ya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Oh, Ustaz Krisna ya. Sepertinya terkendala sinyal ya. Oh, saja ya. Boleh langsung, Sad. Oh iya, mangga Ustaz Krisna ya. Mangga. Tad, ini pertanyaan terkait ini, Ustaz. Kalau misalnya sebuah instansi gitu sama mengadakan yang namanya kalau tabungan hewan kurban tadi kan sudah dijelaskan, itu juga ada lagi satu lagi adalah infak saham kurban. Faktanya adalah misalnya siswa itu di ada program infak saham kurban, jadi 1 tahun ya. Jadi kalau infak kan tidak harus berapa, tapi ini terus diumumkan gitu, akhirnya banyak juga yang infak, terus uangnya masuk misalnya ke sebuah instansi, terus oleh instansi uang yang ada terkumpul itu sahamnya diserahkan misalnya uang yang ada itu terkumpul menjadi 4 sapi misalnya, atau 28 saham gitu ya, per sapi kan 7 ya. Nah, itu dibagi-bagi, ada yang ke yatim, kemudian ada juga yang ke salah satu beberapa karyawan instansi tersebut ya, dikasih sebagai kurban uangnya dari infak saham kurban anak-anak itu misalnya ya. Terus juga
beberapa ke DKM, ke warga. Jadi warga itu berkurban. Uangnya dari mana? Bukan uang warga, tapi uang dari infak saham tersebut. Kemudian juga tadi ke yatim. Itu faktanya boleh atau tidak seperti itu? Sejak awal memang orang tua atau yang akan berinfak itu ya dikasih tahu ini infak sifatnya, nanti uang yang sudah terkumpul akan dibagi-bagikan ke karyawan, ke yatim, dan ke warga sebagai kurban nanti. Begitu. Bagaimana itu fakta seperti itu, Sad? Ya, ini memang harus dijelaskan akad di awalnya tadi, ketika siswa itu berinfak, ya, berinfak. Jadi infak ini targetannya untuk apa? Gitu. Itu harus dijelaskan. Kalau kemudian dikatakan infak ini merupakan infak kurban, ya, nanti Anda yang berinfak dapat pahala kurban, itu jelas keliru kalau seperti itu. Ya, karena kan syarat dan rukunnya juga sudah ada dalam kurban, gitu ya. Tetapi kalau kemudian infak ini untuk membantu orang-orang supaya bisa berkurban, gitu ya. Jadi diniatkannya memang di akadnya itu infak biasa gitu, bukan infak kurban nanti. Jadi tapi harus disampaikan dengan detail. Ini nantinya akan seperti apa prosedur mekanismenya. Nah, itu harus detail. Nah, nanti akan untuk warga, tapi juga harus dijelaskan warga itu siapa saja nama-namanya yang nanti akan menerima ini gitu. Jadi si pihak yang berinfak pun harus tahu. Jadi jadi panitia pengumpul infak itu harus sudah punya listing data siapa saja yang nanti akan menjadi mudhohinya gitu. Jangan di awal atau bagaimana, Ustaz? Di awal. Iya, di awal. Ya, ya sekitar 2 minggu sebelum pelaksanaan infak, kurban, baru tahu nama-namanya gitu. Oh gitu. Ya, yang jelas memang sebelum terjadinya pelaksanaan kurban itu harus harus sudah ada. Lebih bagus dari awal sejak program itu disampaikan gitu. Sebelum dikumpulkan infak itu lebih bagus gitu ya. Gitu. Jangan sampai kemudian pas setelah kurban baru disampaikan. Nah, ini jadinya gampang ke pihak yang berinfaknya pun gitu ya. Gampang gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum berkurban itu disampaikan dulu siapa saja yang menjadi gitu. Tapi intinya boleh saat gitu ya, Sad ya? Boleh. Cuma pahala kurbannya ya buat orang yang berkurban itu diakadkan. Iya, karena ingat ini akadnya antara orang yang berinfak dengan orang yang nanti menerima infak untuk berkurban itu, gitu. Akadnya bukan dengan panitia. Akadnya ya, itu harus kita perhatikan. Makanya harus jelas siapa saja penerimanya itu. Oh, ini Ustaz, kalau akadnya mah karena dikumpulkan oleh instansi, akad pertama mah berarti dari orang yang berinfak itu ya ke instansi sebagai infak. Nanti uangnya akan dikelola oleh instansi. Tapi sudah dijelaskan sejak awal ini pengelolaannya hanya akan dikhususkan 2 hal. Yang pertama akan diberikan kepada calon yang akan berinfak, yang akan berkurban. Satu lagi uangnya akan dijadikan sebagai operasional untuk pelaksanaan Idul Kurban. Gitu aja dikasih tahunya. Jadi kalau yang berinfak itu ya pahalanya sebagai pahala infak. Jadi bukan atas nama yang bersedekah, yang berinfak tadi. Cuma pengelolaannya nanti uangnya memang diatur nanti yang karena uangnya sudah masuk ke instansi, nanti yang berakadnya dari instansi ke yang akan berkurban itu instansi, bukan oleh orang tua lagi. Gitu, itu sudah lepas oleh penginfak lagi. Gitu. Artinya memang harus kita garis bawahi adalah instansi tersebut sebagai pihak yang menjadi mewakil gitu ya, menjadi wakil gitu ya. Wakil saja, sehingga ketika uang itu diserahkan kepada orang yang nanti akan berkurban, itu bukan atas nama perusahaan atau lembaga. Ya, karena lembaga itu sebagai wakil saja. Wakil yang kemudian mengumpulkan saja. Tetap saja akan serah terima uang itu kepada orang yang akan berkurban itu atas nama orang-orang yang berinfak. Gitu. Bukan atas nama lembaga. Gitu ya. Oh, atas nama, misalnya kalau lembaganya sekolah atas nama siswa gitulah, tapi nggak disebutkan satu persatu namanya. Iya, kalaupun tidak disebutkan satu-satu, ya minimal dicatat lah, ya terdata nih nama-namanya gitu, seperti itu. Supaya memang akadnya itu sempurna gitu ya. Kalau kencengan gini Ustaz, dikasih di kelas misalnya, atau dikenceleng, siswa masukin aja ke sana uangnya tanpa menuliskan namanya, karena kan infak ya, kayak kenceleng di masjid kita infak, tapi
di kencang tersebut prioritasnya akan disalurkan kemana, kan nggak ketahuan siapa yang infaknya. Nah, Nah, bedanya dengan canceling itu akadnya umum, ya. Akadnya umum. Kalau canceling di masjid itu akadnya umum. Misal Jumatan ya, canceling itu kan muter berjalan gitu ya. Nah itu akadnya umum gitu, dengan akad umum sehingga bisa digunakan untuk apapun. Tapi kalau ini infak ini kan nanti targetannya akan diberikan kepada orang-orang yang nanti supaya bisa berkurban. Jadi untuk kurban nantinya. Nah, ini akadnya khusus kalau seperti itu gitu. Maka bukan atas nama lembaga tapi atas nama orang-orang yang berinfak ketika diserah terimanya itu. Ya minimal ada yang mewakili lah ya. Ada yang mewakili gitu dari siswa gitu. Ketika menyerah terimakan. Jadi bukan mengatasnamakan lembaga gitu. Karena yang berinfaknya bukan lembaga, tapi per individu siswa. Ya, gitu. Itu ya, bisa dipahami ya, harus bedakan antara akad umum dengan akad khusus gitu. Gitu. Ya, atau Ustaz. Iya, faktanya kalau di sekolah berarti atas nama sekolah dan siswa gitu secara umum. Iya, kalau sekolah ikutan. Iya. Kalau sekolah kayaknya mah ikut atau enggaknya belum tahu ya. Iya. Intinya begitu. Jadi kan kalau dokumentasinya mas sekolah masih karena ya oke. Gitu. Ya. Barangkali dari yang lainnya yang akan menyampaikan pertanyaan dipersilahkan di chat itu, karena punya saya tadi sempat muter-muter jadi hilang. Cuma kalau mau yang nanya langsung mangga, atau di chat lagi diketik mangga, disilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Tadi ya, terima kasih nih ke Mas Ul dan ke Ustadz Hanif ya yang telah membahas ini ya. Ana jadi tercerahkan. Biasanya Ana itu udah lunasnya jauh-jauh hari Tad. Jadi harganya bisa lebih murah dari harga yang sekarang. Jadi nggak boleh ya kalau gitu ya. Soalnya udah lunasnya udah jauh-jauh hari Tad. Ya. Udah bulan sebelumnya gitu. Bukan pas bulan Zulhijjahnya gitu. Iya. Baik. Tetap boleh ya? Tetap boleh. Boleh. Jadi gini Sadoma, harus dipastikan itu adalah penjual itu memang punya hewannya atau tidak, ya itu aja harus dipastikan gitu ya. Kalau penjualnya belum punya hewan yang mau dijual, cuman baru ngiklan saja digambar gitu ya. Kemudian kita beli dengan uang cash bayar gitu ya. Cash bayar. Nah itu nggak boleh karena si penjual belum punya hewannya gitu. Tapi kalau memang si penjual sudah punya hewannya, terus kita bayar cash, kemudian kita titipkan dan si penjual itu mau menerima titipan hewan yang kita beli, itu boleh. Dengan catatan memang biaya makannya kita yang nanggung gitu. Biaya makannya itu. Lama. Ya, kecuali kalau memang gini, kata si penjual, nggak apa-apa lah, saya gratiskan biaya makannya. Alhamdulillah gitu, seperti itu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi gini Tad, saya teh belinya itu ke calo atau ke maklar ya. Jadi dia itu yang suka cari-cari, jadi banarna khusus ada gitu. Cuma ana beli ke beliau teh, beli ke dia teh, jadi beli dari yang punyanya lebih murah dari yang si calo itu. Oh iya. Ana juga bisa kaget gitu. Kenapa kalau beli ke yang punyanya, ke banarnya agak lebih mahal, tapi lamun ke calonya gitu agak murah, itu bagaimana Tad? Baik. Terkait dengan calo atau simsar gitu ya. Dalam bahasa fikih itu simsar. Nah, harus dilihat. Si simsar itu, calo itu dia betul-betul sebagai wakil kepanjangan tangan dari pemilik hewan. Artinya kalau misalnya ada hewan yang laku, si simsar itu dapat persenan dari si pemilik hewan misalnya. Nih, saya kasih sekian ratus ribu dari satu hewan yang terjual. Jadi bukan ngambil keuntungan dari jual beli gitu.
Iya. Ya. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Artinya kita berakad bukan dengan si simsar itu, bukan dengan calo, tapi akad kita adalah dengan si pemilik hewan, karena posisi calo itu sebagai simsar saja, ya, sebagai calo penghubung saja, yang mencari konsumen gitu. Iya. Beda lagi kalau statusnya dropship. Dropship itu begini, si calo itu memposisikan diri bukan sebagai simsar, bukan sebagai wakil dari si pemilik barang, tapi dia join kerjasama. Nah, misalnya gini, ke peternak misalnya, Kang, ini dari Anda di peternak harganya berapa? Misalnya kata peternak 2,5 juta nih kambing. Oke, kalau begitu saya mau mengiklankan dan saya jual dengan harga saya sendiri, kumah saya harga. Nah itu nggak boleh, gitu. Nggak boleh. Dropship seperti itu nggak boleh dalam konteks ini, gitu ya, nggak boleh gitu. Nggak boleh dengan akad salam, nggak boleh. Misalnya tadi kita bayar lunas dulu ke si calo itu gitu, nanti si calo membelikan lagi ke pemilik hewan gitu ya dengan harga yang lebih murah. Nanti si calo dapat untung 500.000 misalnya. Tapi bukan atas kesepakatan dengan si pemilik barang, tapi dia menghargakan sendiri, itu yang nggak boleh kalau seperti itu. Ya. Maka kalau seperti itu terjadi, akad jual belinya batal. Ya, akad jual belinya batal. Nah, kalau sudah kadung terjadi, sah nggak kurbannya? Kurbannya sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi pahala kurbannya tidak dapat. Gitu ya. Karena ini berkaitan dengan khitabul wada'nya di dalam usul fikih, gitu. Terkait dengan akad jual beli, gitu ya, seperti itu. Nah itu. Nah itu tadi kalau dalam kasus yang Ustaz Omar sampaikan, ini saya juga kan belum tahu apakah kemudian posisi calo itu sebagai wakil yang mencarikan konsumen, atau memang dia dropship gitu, dia memang menghargakan sendiri gitu, cari untung sendiri gitu dari peternaknya 2,5 juta, dia hargakan sendiri dari 3 juta misalnya gitu. Nah, tanpa sepengetahuan si punya peternakan, artinya terpisah gitu. Nah, ini yang disebut dropship. Maka dalam konteks penjualan hewan kurban, dropship tidak berlaku, tidak boleh dilakukan dropship itu. Nah, ini kan terjadi dalam jual beli online-nya, rata-rata dropship itu kan terjadi ya, dropshipper gitu kan. Gitu. Tapi ingat, khusus untuk barang-barang kimia termasuk hewan kurban, ini tidak boleh dengan metode dropship. Atau di situ ada dropship kan pasti dengan akad salam. Kenapa dengan akad salam? Karena si penjual yang menawar itu belum punya barang yang mau dia jual, dia hanya baru menawarkan spesifikasi atau gambarnya. Ini gambarnya, gini bentuknya gitu ya gitu. Tapi dia belum punya hewannya. Nah, saat ada orang yang mau beli, dia minta dulu bayaran lunas kepada si pembeli hewan itu. Kemudian nanti uangnya dia belikan dulu ke peternak. Setelah dia dapat, dia kirimkan ke pembeli. Nah, itu namanya dropship di dalam jual beli hewan kurban, dan itu tidak boleh. Dan itu karena itu akan salam di situ terjadi gitu ya. Ya, tapi kalau dalam barang-barang misliat boleh dengan metode dropship dengan akad salam gitu. Itu boleh. Tapi kalau dalam barang-barang kimia tidak boleh gitu. Termasuk kendaraan, rumah, itu tidak boleh dengan metode dropship. Tidak boleh gitu. Karena dia termasuk barang-barang kimia yang tidak berlaku akad salam di dalam jual belinya gitu. Itu ya, mudah-mudahan saya husnuzonnya antum itu ketika tadi bertransaksi dengan calo, memang calo itu hanya sebagai wakil saja, karena kan dilihat dari harga yang berbeda itu kan, ada di peternak lebih mahal, ada di calo lebih murah, bisa jadi memang di situ bisa menjadi wakil. Kalau saya sih husnuzonnya begitu, tapi walau alam ya, mudah-mudahan memang antara si calo dengan pemilik peternakan itu memang akadnya adalah akan simsar gitu ya. Bukan sebagai dropship gitu. Itu saja ya. Tolong disoal. Ya, makasih Tad ya. Ya, sama-sama. Cukup jawabannya jelas. Ana juga itu nggak tahu walau alam, soalnya ini udah langganan selama 3 tahun ini betul-betul langganan ke beliau. Jadi kalau beli ke Banarna anehna teh mahal gitu ya. Selisihnya juga 500.000, tapi kalau beli kasih calona tapi lebih murah gitu. Ana juga jadi bingung gitu. Jadi apakah si calonnya itu dapat komisi kalau misalkan dia menaikkan harganya harus lebih mahal dari Banar
ini mah lebih murah dari si Banarna gitu. Ada ya yang jadi aneh gitu. Ya. Jawab. Nah, saat ini ada chat dari Ustaz Zain Ya, pertanyaan. okay. Nah, ada ya. Boleh saya baca langsung ya pertanyaannya dari Ustaz Zain. Bagaimana kalau kita pesan barang kepada orang yang terpercaya, sudah kenal, misalnya teman sendiri, transaksinya COD, gimana tuh? Apakah tetap haram? Ya. Jadi COD itu memang tidak mengenal apakah itu teman dekat atau bukan, gitu ya. Tetap saja keumuman hukum COD itu tetap berlaku, gitu ya. Jadi tidak jadi ilat keharaman COD itu tidak bisa hilang karena adanya saling percaya, gitu ya. Ya, itu beda dengan nanti konteks jual beli barang-barang jual beli tidak tunai untuk barang-barang yang ribawi, nanti pembahasan tersendiri, itu ada ilat tertentu. Tapi kalau kemudian untuk masalah transaksi keharaman COD itu memang umum ya, umum hukumnya itu ya, seperti itu. Jadi tetap saja kalau begitu gitu ya. Makanya kalau mau tadi seperti yang Ustaz Yudi tanyakan, kita gunakan saja opsi janji mau jual beli saja gitu. Jadi nanti ketemuan itu belum ada akad apapun gitu. Jadi si pemilik barang bawa barang, kita sudah siap dengan pembayaran. Di situ kita khiar melihat-lihat barang cocok tidak gitu ya. Kalau sudah cocok baru di majelis itu langsung terjadi deal-dealan transaksi jual beli. Kalau mau seperti itu lebih aman gitu ya. Gitu. Itu yang saya pahami seperti itu terkait dengan COD ya. Walaupun ada sebagian ulama yang kemudian membatasi dengan zonasi ya, zonasi gitu. Misalnya sekian kilometer itu masih boleh COD misalnya, tapi itu kan masih khilafiyah ya. Saya hanya mengambil jumhur ulama yang kemudian tetap mengharapkan transaksi COD tanpa syarat gitu ya, seperti itu. Nah itu saja untuk jawaban atas pertanyaannya. Nah itu Ustaz, barangkali masih ada. Hilang ya sinyalnya, Ustaz Hilal ya. Atau barangkali ada yang mau bertanya langsung di ruang Zoom ini. Tad, Ana bertanya lagi lewat chat, Tad. Lewat chat. Lewat chat ya, sebentar. Oh, ya sekedap ini saya bacain aja. Sebenarnya teknis, Ustadz Matat, satu lagi penasaran kenapa harga di Banten mahal. Kalau ke Makassar bisa murah, apa penyebabnya? Ini bukan pertanyaan fikih ya. Iya, itu harus ke bandarnya langsung nanyain. Saya juga tidak tahu. Yang bersangkutan aja itu. Ya, saya juga kurang tahu kalau itu. Yang bersangkutan dan bukan fikih. Yang lain barangkali masih ada pertanyaan lagi nggak itu? Ya. Kurang lebih seperti itu Bang Inten. Kalau ada pertanyaan lagi, mangga 1 atau 2 masih bisa kayaknya. Ustadz Iman. Ya, maka dari sisi hukum positifnya bagaimana Ustadz Iman nih? Ini pakar hukum nih Ustadz Iman. Ya barangkali terkait dengan jual beli. Adakah? Di positif mah nggak ada hal yang baik-baik saja. Baik-baik saja, alhamdulillah ya. Cuman ini ada yang mau saya tanyain, udah di WhatsApp, saya bilang di WhatsApp. Jadi ada, ya saya sebut saja lembaganya ACT, pernah dengar ya, aksi cepat tanggap itu. Nah, dalam momen kurban tahun ini mereka bikin program namanya flash sale ya. Jadi ada diskon hewan kurban gitu. Jadi pembeliannya
di hari tertentu dan waktu tertentu. Nah, gitu. Nah, gimana nih menurut pandangan syariat tentang flash sale ini? Jadi menjual hewan kurban, ada diskon pada hari dan waktu tertentu. Pengirimannya untuk di Indonesia. Ya, baik. Baik, terima kasih pertanyaan Ustaz Iman. Ini agak berat pertanyaan nih, berbobot kayaknya nih. Jadi Ustaz Iman, yang pernah saya kaji di dalam kitab Masuk Buyu fi Daulah Al-Islamiyah, ya. Jadi di sana Syekh Ziyad Ghazali itu menjelaskan terkait dengan kartu diskon ya, terhadap pembeli. Jadi pada dasarnya diperbolehkan, ya, hukumnya boleh, mubah hukumnya, adanya diskon ya pada produk-produk tertentu gitu. Cuma harus dijelaskan produk apa saja yang kemudian diberikan diskon dan berapa persentase diskonnya. Terkait dengan pembatasan waktu itu menjadi haknya penjual sebetulnya, tidak mengapa gitu ya. Flash sale gitu ya, itu boleh terkait dengan itu. Tapi harus ditegaskan produknya apa saja ya, yang memang itu diberikan kartu diskon, kemudian ya jangka berlakunya berapa lama itu juga harus ditegaskan gitu ya, seperti itu. Itu boleh sah-sah saja untuk seperti itu. Dan nanti baik penjual ataupun pembeli nanti terikat dengan kesepakatan itu, gitu ya. Terikat dengan kesepakatan itu. Kalaupun pengirimannya nanti di lain waktu ya bayar saja di muka dulu, dilunasi dulu pembayarannya supaya tidak terjadi COD gitu ya. Tapi dengan catatan tadi memang barang yang ditawarkan dengan flash sale itu memang barangnya sudah real, sudah ready di tangan si penjual gitu, bukan barang yang hanya baru ditawarkan dalam bentuk deskripsi gambar ataupun deskripsi kuantitas dan kualitasnya saja. Tapi memang real, barang itu sudah dipegang milik si penjual. Sesuai sabda Rasulullah, wala tabi'a ma laysa indak. Janganlah kau membeli barang-barang yang tidak ada di sisimu. Ini kan maknanya luas. Ma laysa indak di sini kan. Bisa dimaknai sebagai memang si penjual itu belum punya barang yang akan dia dijual, atau kemudian barang itu sudah dia miliki, tetapi misalnya hewannya lepas gitu. Hewannya lepas. Setelah terjadi ketika dia menawarkan barang itu yang dia mau jual, barangnya lepas gitu, kabur gitu. Nah itu termasuk Malaysia indak gitu. Barangnya belum jelas gitu, Malaysia indak, tidak ada di sisimu gitu. Makanya kalau mau menjual hewan, kerem hewan cang-cang tong cenah kabur gitu. Karena kalau hewan yang sedang lepas ya kabur gitu, terus ke orang kita tawarkan, nah itu namanya, itu terkena larangan la tabi Malaysia indak. Janganlah kau menjual barang yang tidak ada di sisimu. Itu saja sebenarnya. Terkait dengan masa diskon ya, itu misalnya. Hukumnya mubah yang saya pahami dari pembahasan saya Ziyad Ghazali dalam kitab Masuk Buyu fi Daulah Islamiyah. Misalnya. Oke, syukran. Betul. Ya, seperti itu. Barangkali Iman nggak jadi masalah, diperbolehkan. Syaratnya memang barangnya sudah ada hewannya milik sendiri. Oh ya, dan barangnya harus barang yang halal ya. Barang yang halal gitu. Jelas. Kalau mau sebesar apapun diskon, kalau barangnya haram ya haram aja gitu. Kalau Ya, makelar kan? Kenapa? Makelar kan bukan barang sendiri. Nah itu, jadi tadi saya sampaikan untuk makelar itu harus dilihat dulu ya. Dia itu sebagai makelar itu apakah memang akadnya wakalah dengan pemilik barang atau dia memang dropship gitu ya, dropship gitu. Kalau misalnya saya menjadi makelar untuk menjual hewan kurban dari pemilik peternakan, saya kerjasama ya. Misalnya saya menawarkan diri kepada peternakan, boleh nggak saya menjadi maklar untuk menawarkan hewan kurban ini? Kata si maklar, silakan. Tapi harus jelas berapa lama akadnya itu, gitu ya. Kalau akadnya seminggu, berarti kita menawarkan dalam kurun waktu seminggu. Mau laku ataupun tidak, dalam waktu seminggu itu lepas dari 1 minggu, berarti kita sudah tidak lagi berakad, gitu. Tapi misalnya silakan Anda tawarkan barang hewan ini sampai nanti selesai hari tasyrik misalnya. Berarti itulah akad kita sebagai wakalah
ya sebagai maklar gitu, simsar gitu. Nah untuk dari mana kemudian keuntungan upah yang diperoleh bagi simsar atau maklar itu? Pertama, bisa dari persentase harga barang atau hewan yang dia tawarkan, ya. Itu upahnya pertama. Misalnya harga hewan 3 juta, kata si pemilik hewan, kalau bisa laku satu hewan, saya kasih persentase 10%. Nah, berarti kan otomatis ya dari satu hewan dapat 300.000 tuh. Nah, atau kemudian bisa dari kelebihan harga. Misalnya begini, kata si pemilik hewan, ini dari saya 2.700.000 kambing ini. Kamu silakan jual 3 juta dan yang 300-nya buat upah kamu. Nah, itu boleh. Tapi dengan atas kesepakatan atau atas keridoan si pemilik hewan, bukan atas keinginan kita melebihkan harganya itu. Gitu ya. Gitu. Atau dengan upah tertentu misalnya. Setiap laku satu hewan saya kasih sekian ratus ribu, bisa dengan seperti itu. Jadi ada beberapa opsi untuk upah bagi maklarnya. Yang penting maklar itu tidak menghargakan sendiri. Misalnya sudah dapat komisi 10% dari pemilik barang, terus kita up lagi harganya saat menjualnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Atau begini misalnya, ketika barang itu ada yang membeli, si hewan itu ada yang membeli, kita sudah dapat persenan dari pemilik hewan, terus si pembeli itu ngasih bukan ngasih ya, nanti si beda kasus ini mah. Intinya begitu aja dulu lah ya. Jadi si maklar itu tidak boleh menghargakan sendiri gitu. Ya. Kalau menghargakan sendiri bukan lagi maklar nanti posisinya, tapi dia dropship gitu. Namanya dropship, maka akad yang digunakan satu-satunya cuma akad salam, bukan akad yang lain. Tidak bisa dengan akad kredit, tidak bisa dengan akad urbun atau DP, tidak bisa dengan akad istisna, akad yang lainnya. Ya, jadi dalam akad dropship, ya, itu adalah dengan akad salam, akad dropship. Ya, tidak bisa dengan akad istisna, tapi dengan akad salam saja. Sedangkan untuk hewan kurban yang termasuk barang kimia itu tidak boleh dengan akad salam. Maka dalam hal ini, ketika kita menjadi dropshipper dalam penjualan hewan kurban, itu hukumnya tidak boleh. Untuk dropshipper ya, dropshipper gitu. Tapi kalau menjadi maklar, kita akan wakalah dengan pihak pemilik barang, ya itu boleh. Artinya kita nanti dapat upah dari persenan atau kelebihan harga gitu misalnya. Itu saja ya terkait dengan masalah maklar. Jadi maklar dalam artian akad wakalah boleh, tapi kalau maklar dipahami sebagai dropshipper itu yang tidak boleh dalam hal ini gitu. Dalam masalah penjualan barang-barang kimiat ya. Kalau mislihat itu nanti beda lagi pembahasannya. Gitu. Dropship dalam barang-barang mislihat. Ya, seperti itu barangkali Ustaz Isna ya terkait dengan maklar ya. Oke. Yang lain